Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ronaldo Harun Fadil. Saya di sini pada kali ini saya ingin presentasikan ujian akhir semester saya, pemodelan pemodelan proses bisnis. Pertama, studi kasus yang saya ambil itu PT Indofood, perusahaan yang produksi makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Produksi yang dikembangkan oleh Indofood mulai dari perusahaan mie instan, snack, bumbu dapur, dan lainnya. Kali ini saya mengambil contoh produknya dari PT Indofood, yaitu Indomie. Indomie ini adalah merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia. Dan Indomie ini diproduksi oleh PT Indofood. Uh, Produk yang paling sukses dari perusahaan milik Sudono Salimini, mulai diluncurkan ke pasar sejak tahun 1982, ketika mie instan pertama kali diperkenalkan pada masyarakat di tahun 1969. Nah, proses inti dari PT Indofood ini, yang pertama itu ada pembelian, di mana bagian pembelian ini ialah yang membeli dan mencari bahan-bahan baku pembuatan mie seperti tepung yang berkualitas tinggi atau bahan-bahan baku yang lainnya lah untuk memasarkan produknya. Selanjutnya ada manufaktur. Nah, bagian manufaktur ini bagian yang membuat atau mengolah bahan baku yang sudah ada menjadi sebuah produk yang berkualitas. Selanjutnya ada periklanan. Nah, bagian periklanan ini memasarkan Indomie yang sudah jadi atau uh, produk yang sudah jadi itu ke masyarakat serta ke mancanegara dengan seperti di media sosial atau melakukan kontrak dengan sebuah televisi atau enggak dari lingkup daerah. Dan selanjutnya ada bagian penjualan. Di bagian penjualan ini bagian yang mengatur atau mengelola titik-titik penjualan, seperti bekerja sama antar klien untuk menjual produknya, seperti itu. Selanjutnya ada proses support. Di dalam proses support ini terdapat keuangan, rekrutmen, dan sistem informasi. Nah, di bagian keuangan ini uh, yang mengatur serta mengelola pengeluaran dan pemasukan PT Indofood. Jadi dari segi dia membeli bahan baku dan dari segi penjualan itu ntar dihitung di bagian support ini, di bagian keuangan ini. Dan selanjutnya ada rekrutmen, di mana bagian ini yang mengangkat jabatan serta menerima pelamar pekerjaan yang ingin bergabung di PT Indofood. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi di PT Indofood ini ialah yang memberikan keterangan pemberitahuan serta berita kepada seluruh yang bekerja di PT Indofood yang dilakukan dengan menggunakan sistem. Seperti itu. Selanjutnya ada proses manajemen, di mana di perusahaan PT Indofood ini hanya terdapat satu proses manajemen, yaitu manajemen strategis, di mana manajemen strategis ini ialah bagian yang mengawasi serta membuat keputusan yang harus dilaksanakan pegawai-pegawai di PT Indofood dan membuat kebijakan-kebijakan seperti pengeluaran itu berapa yang dikeluarin dari perusahaan dan bahan-bahan baku apa yang harus dibeli oleh bagian penjualan, seperti itu. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT dalam perusahaan Indofood ini digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam menyusun perancangan strategi bisnis. Setiap perusahaan itu sangat penting untuk melakukan analisis SWOT. Tanpa analisa, maka langkah perusahaan tidak dapat dicapai dengan baik. Analisa SWOT-nya yang pertama itu ada strength, kekuatan. Yang pertama itu PT Indofood ini, yang pertama ada brand yang sangat terkenal di Indonesia. Kedua, tepung terigu kualitas terbaik dari Bogasari Flour Mill. Tiga, perusahaan mie instan terbesar di Indonesia.
Keempat, memiliki banyak varian. Kelima, telah merambah pasar luar negeri. Keenam, produksi yang rendah biaya. 7, memiliki tenaga R&D yang baik. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama itu harga yang lebih mahal dari pesaing. 2, produk memakai MSG. Ketiga, penggunaan bahan pengawet. Selanjutnya ada opportunities, peluang. Jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua ada pola hidup masyarakat Indonesia yang makan mie instan cukup tinggi. 3, pasar domestik dan luar negeri yang masih terbuka lebar. Yang keempat, kemajuan teknologi yang sangat pesat. Yang kelima, mie instan sebagai substitusi nasi. Yang keenam, masyarakat Indonesia mempunyai gaya hidup instan. Selanjutnya ada trade. Yang pertama itu ada fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua ada pasar yang semakin kompetitif. Yang ketiga ada penguatan nilai dolar terhadap rupiah. Yang keempat, pengurangan substitusi BBM. Yang kelima, kenaikan tarif listrik industri. Yang keenam, bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Yang ketujuh, adanya substitusi untuk makanan instan seperti bubur instan, sereal. Yang ke-8, penawaran harga dari pesaing masyarakat yang tidak suka makan makanan sehat. Itulah analisa SWOT dari PT Indofood. Selanjutnya, simpulan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat aktif, dan juga PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kekurangan kemampuan untuk mengidentifikasi mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen, dan juga pada produk mie instan ini masih banyak penggunaan bahan pengawet. Selanjutnya ada solusi dari kesimpulan di atas itu. Yang pertama itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi aktif dan luar biasa, dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya. Ditambah keunggulan-keunggulan lainnya. Mungkin keunggulan-keunggulan lainnya itu seperti kurang dari, maksudnya kayak bahan pengawetnya itu rendah, atau tidak pakai MSG, dan lain-lain lah. Atau diberi hadiah dalam setiap membeli Indomie atau kemasan mie instan tersebut. Selanjutnya, terjun langsung ke dalam masyarakat mencari tahu kesukaan atau keinginan konsumen terhadap produk itu seperti apa, dan kekurangan, dan mengurangi penggunaan bahan pengawet. Ini BPMN-nya. Yang pertama itu BPMN yang saya ambil itu dari proses inti. Selanjut, yang pertama itu bagian pembelian. Pertama kita start, habis itu association, activity, membuat isi pembelian bahan-bahan dan kebutuhan produksi. Kemudian dia berasosiasi, membuat activity lagi, membeli bahan-bahan kebutuhan produksi. Selanjutnya juga bahan-bahan dikirimkan ke bagian manufaktur. Kemudian ada flow. Maaf, saya ulang dari awal. Yang pertama itu kita nge-start. Start itu dari bagian pembelian. Di bagian pembelian itu dia membuat list pembelian bahan-bahan dan kebutuhan produksi. Selanjutnya dia itu membeli bahan-bahan dan kebutuhan produksi. Selanjutnya bahan-bahan yang sudah dibeli sebelumnya itu dikirimkan ke bagian manufaktur. Nah, selanjutnya itu di bagian manufaktur, bahan-bahan diterima oleh bagian manufaktur. Selanjutnya ada decision, apakah bahan-bahan sudah sesuai kebutuhan produksi apa belum. Jika dia tidak
sesuai kebutuhan produksi, maka bahan-bahan itu disimpan terlebih dahulu, ditunggu sampai bahan-bahan yang kurang itu terkumpul. Selanjutnya, kalau dia akan ke step selanjutnya, yaitu bahan-bahan akan diolah menjadi sebuah produk mie instan atau produk-produk lainnya di PT Indofood. Tapi kan kali ini kita mengambil mie instan, jadi mie instan. Selanjutnya, ada bahan-bahan melewati quality control sebelum siap dipasarkan. Selanjutnya, produk sudah siap dikirimkan atau dipasarkan. Nah, produk diterima di bagian periklanan dan pemasaran. Selanjutnya, melakukan riset terlebih dahulu, sektor-sektor mana yang mau dilakukan pemasaran, atau target-target mana atau klien-klien mana yang mau kita pasarkan produknya. Seperti itu. Selanjutnya ada produk dikirimkan ke bagian penjualan, kemudian produk diterima bagian penjualan. Bagian penjualan ini mengatur titik-titik penjualannya, dan selanjutnya bagian penjualan ini menerima pemesanan konsumen. Selanjutnya produk siap dikirimkan ke konsumen dan selesai, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.